di era sekarang dan di generasi sekarang seperti yang sudah disampaikan oleh Mas Dino, dalam faktor itu mungkin aspek ini udah bukan tersier lagi ya dalam indikator sistem ekonomi lama gitu. Bahkan mungkin hal-hal yang terkait dengan kebutuhan mengisi konten itu bahkan udah jadi premier gitu kan. Mhm. Kita bisa melihat bagaimana expense atau apa pengeluaran generasi sekarang gitu ya, pada aspek-aspek tersebut bisa lebih tinggi porsinya daripada hal-hal yang sifatnya standar. Itu sebabnya mungkin banyak generasi muda sekarang punya rumah nggak penting, yang penting bisa punya apa pengalaman, experience. Dan kalau soal tiket, buat saya sih bagus-bagus saja dan kalau bisa semakin tinggi semakin bagus karena selama itu di spending di dalam negeri gitu, dilakukan di konser kita karena kita bisa lihat sendiri pada konser-konser yang kelas apa grup-grup besar gitu ya, itu banyak sekali orang Indonesia dan dikejarnya bukan cuma di kawasan Asia saja tapi bahkan sampai ke Eropa dan Amerika juga bisa kita lihat gitu di era sosial media sekarang bahwa banyak sekali jumlahnya dan tidak kecil gitu jumlah penonton Indonesia gitu ya. Bahkan satu konser di apa di grup besar Korea aja waktu di Las Vegas itu waktu BTS itu banyak sekali orang Indonesia gitu. Mhm. Betul betul. Dan di tiket apa di VIP box gitu nontonnya bukan di festival gitu. Jadi bisa kita bayangkan itu kalau terjadi di Indonesia dijual dengan harga yang sama, sumbangsi ekonomi Mas Dino dan kawan-kawan itu tinggi sekali Ah. jadinya ke perekonomian kita. Nah, Itu yang saya pikir yang mesti diinikan. ya, betul sekali. Ini kalau kita tanya, kalau kita bahas soal sumbangan ekonomi dari industri ini nggak perlu dipertanyakan ya Pak Pesik. Nah, selain soal harga tiket yang mungkin yang tadi sudah sedikit disinggung oleh Pak Dino, ini adalah soal infrastruktur. Kita bicara soal katakanlah venue. Kondisinya kan konser-konser ini kebanyakan dilakukan di Jakarta dan juga di Bali. Tapi kalau kita lihat venue-venue dari konser musik ini bisa dibilang terbatas. Mungkin tempatnya tidak terbatas, tapi infrastruktur di sekitarnya yang terbatas begitu. Seperti yang kita ketahui di tahun 2022 juga banyak kejadian konser musik yang akhirnya membludak dan akhirnya berakibat buruk begitu. Ada beberapa konser musik yang dilaporkan demikian karena masalah infrastruktur yang terbatas. Bagaimana Anda melihatnya Pak Pusik? Apakah memang melihat tingginya permintaan dari masyarakat terhadap industri musik, ini pemerintah harus melakukan strategi seperti apa yang tepat dan juga ideal, Pak Pesik? Ya menurut saya memang harus ada strategi baru yang paling sederhana gitu ya. Kalau kita ini Mas Dino juga tahu lah pasti konser-konser berkapasitas besar gitu ya. Ya katakanlah di atas 30.000 penonton gitu yang membutuhkan tempat yang kelasnya stadium ya, eh, yang besar. Itu kalau kita lihat di beberapa negara yang terkelola dengan baik, itu akses pada venue itu dicapai oleh mass rapid transportation sehingga penonton tidak perlu berduyun-duyun bermobil. Itu problem kita. Saya kasih contoh satu ya, apa keunggulan yang sekarang tempat seperti GBK gitu. Sekarang bisa dicapai dengan MRT kan oleh sebagian besar penonton gitu. Dan itu membuat apa itu bisa terkelola dengan baik. Jadi menurut saya mesti ada strategi tersebut gitu dari pemerintah. Mungkin memang mesti ditetapkan. Kita kalau bicara tempat, kalau Jakarta ada beberapa lokasi memang mesti bisa dicapai oleh eh, transportasi umum gitu kan. Ada beberapa selain GBK saya pikir venue lain belum bisa serapi itu gitu sekarang dan itu mesti dipikirkan mungkin perlu ada akses yang di Serpong, di Ancol, di apa di JIS gitu kemarin waktu Dewa konser di JIS saja apa banyak orang kesulitan gitu ya untuk parkir karena apa karena semua orang mesti bawa mobil itu problemnya gitu sementara kita contoh ke apa yang terdekat lah di Singapura gitu kita mencapai stadiumnya kan bisa pakai kereta MRT dan itu saya pikir yang paling baik gitu ya. Itu yang dari segi infrastruktur yang ini. Kalau dari segi
memanage segala macam antrian rapi dan ini saya pikir sudah makin baiklah pengalaman kita ya. Cuman masalahnya sebenarnya di transportasi menuju venue untuk konser-konser berkapasitas besar itu masih akan jadi problem di kita. Kita ngomong Jakarta, kita bayangkan Bali gitu, Mas Dino tahu ya kan. Mhm. Betapa sulit ya kalau semua orang harus pakai mobil, apalagi di masa sekarang gitu kan, yang macetnya akan luar biasa gitu. Hampir sama sekali nggak ada transportasi MRT kan di Bali gitu kan. Semua orang harus pakai mobil, harus pakai kendaraan pribadi lah.